Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triutaminingsih dari kelas 08 TPLE 011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang desain dalam interaksi manusia dan komputer. Untuk studi kasusnya yaitu desain packaging. Untuk yang pertama itu ada sedikit penjelasan dari komputer, aplikasi, dan unsur interaksi manusia dalam sebuah aplikasi. Di sini yang pertama ada komputer, yaitu suatu alat pemrosesan data yang kompleks yang terdiri dari hardware dan software. Untuk yang kedua ada aplikasi, yaitu merupakan teknologi yang berkembang begitu pesat pada saat ini. Kemajuan teknologi dalam bentuk pengolahan data ataupun informasi yang tersedia dapat berlangsung secara cepat, efisien, serta akurat. Dan yang ketiga ada unsur interaksi manusia dalam sebuah aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi desktop yang berhubungan dengan perancangan interface. Untuk software pembantunya yaitu ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, Macromedia Flash, Adobe Illustrator, dan masih banyak yang lainnya. Desain grafis sendiri itu memiliki filosofi, diantaranya elemen visual ekonomi, jelas, tidak berlebihan, dan terorganisir dengan baik. Dalam membuat desain, ada beberapa tantangan, diantaranya proses pembuatan, metode perancangan, produk yang dihasilkan, dan disiplin ilmu yang digunakan. Desain grafik sendiri bagian dari interface yang terlihat dan menimbulkan cita rasa. Di sini ada mood dan seni terapan. Mood itu sesuatu yang seorang lihat pertama kali dan menimbulkan kesan serta mempengaruhi tingkat emosi atau mood. Yang kedua ada seni terapan, yaitu salah satu bentuk seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Desain grafis sendiri yaitu suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Seni desain grafis itu mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, dan pengolahan gambar, dan juga tata letak. Di sini ada beberapa prinsip desain grafik yaitu metafora atau pemrosesan perancangan bentuk. Maksudnya itu menampilkan dan menggambarkan elemen-elemen titik, garis, warna, ruang, dan tekstur yang relevan. Menggunakan aplikasi desktop yang berhubungan dengan perancangan interface seperti tadi, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan yang lainnya. Yang kedua ada kejelasan. Setiap elemen yang digunakan pada interface harus beralasan dalam penggunaannya, memperjelas pesan yang diberikan, memberikan relaks pada mata dalam menatap elemen-elemen saat beraktivitas, dan yang terakhir menawarkan kesederhanaan, enak dilihat, berkelas, dan jelas. Dan yang ketiga ada konsisten. Konsisten dalam layout gambar, icon, typografi, teks, dan lain-lain. Konsisten juga pada desain interface yang dirancang. Dalam mendesain packaging yang perlu diperhatikan yaitu ada beberapa diantaranya typografi, font, warna, desain icon. Untuk typografi sendiri itu harus diperhatikan karakter dan simbol, huruf besar dan kecil, dan font yang mudah dibaca. Untuk fontnya itu penggunaannya maksimal 1-2 jenis. Dan huruf yang digunakan jenis huruf yang normal yang mudah dibaca. Yang ketiga ada warna. Warna dapat didefinisikan sebagai objektif atau fisik, sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara subjektif atau psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Untuk desain icon sendiri itu menampilkan objek dan objek ditampilkan pada latar belakang. Kesimpulannya yaitu hasil dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa desain kemasan atau packaging termasuk dalam desain komunikasi visual. Proses komunikasi di sini melalui eksplorasi ide-ide dengan penambahan gambar, baik itu berupa foto, diagram, dan yang lain-lain. Serta warna selain penggunaan teks sehingga akan menghasilkan efek terhadap pihak yang melihat. Efek yang dihasilkan tergantung dari tujuan yang ingin disampaikan oleh penyampai pesan dan juga
kemampuan dari penerima pesan untuk menguraikannya. Sehingga desain harus memiliki prinsip metafora atau pemroses perancangan bentuk, kejelasan, dan konsisten, agar hasil yang didapat akan sesuai, di mana mempermudah user dalam mengkomunikasikan bentuk desain ke dalam sebuah gambar dan tulisan. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.